Peux-tu me faire un maillot? No, but I reckon Al can. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain Timnas yang akhirnya ini berlabuh ke salah satu tim besar di Liga Belgia. Siapa lagi kalau bukan sosok Shane Patinama. Teka-teki Patinama ini sebenarnya sudah bisa ditebak ya dari beberapa bulan yang lalu. Dirinya memang sedang intens ya melakukan pendekatan kepada klub. Yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa ada beberapa kemarin yang mengatakan bahwa ketika Shane Patinama itu tidak dipakai oleh Viking FK, itu banyak statement yang mengatakan bahwa Shane itu dibuang. Dalam artian kontraknya tidak diperpanjang, itu memang tidak digunakan oleh Viking. Saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu ya bahwa itu semua tidak benar. Karena mengapa ya? Shane Patinama ini sebenarnya di Viking FK itu selalu menjadi starting. Dan ketika kontraknya habis, tidak ada kesepakatan mengenai ya kenaikan gaji. Nah, artinya di sini Shane meminta untuk kenaikan gaji, tetapi dari Viking FK ya itu belum bisa ya untuk menaikkan gaji sosok Shane yang memang dia sudah memiliki label internasional ya yakni bergabung timnas. Jadi wajar saja jika dari segi market value itu tinggi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi Shane Patinama ini bukan dibuang, dan ketika ya Shane Patinama setelah 1 atau 2 bulan kemarin itu tidak mendapatkan klub, dia bukan berarti tidak mendapatkan sebuah tawaran ya. Banyak sekali tawaran, bahkan media Skotlandia mengatakan bahwa ada salah satu klub Skotlandia yang memang mengincar Shane Patinama. Kemudian klub Swedia, klub Zlatan Ibrahimovic ya yakni Hammarby juga mendekati Shane Patinama. Artinya memang Patinama ini memiliki peluang besar untuk selalu berlaga di Liga top Eropa, dan benar saja ini tadi malam ya, tepatnya pukul 03 waktu Indonesia Barat, ini akhirnya sosok Shane Patinama ini diperkenalkan oleh salah satu klub besar juga di Belgia yakni Cassiopen. Nah, Cassiopen ini juga salah satu klub yang memang membesarkan nama ini teman-teman ya, pemain-pemain yang sangat bagus seperti Dries Martin. Ini juga pernah bergabung di Akademi Cassiopen ya. Kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti mantan pemain ini teman-teman ya Anderlecht ya, Vincent Kompany dulu juga pernah menjadi andalan di Cassiopen ini di akademi. Kemudian juga Cassiopen ini juga mantan klub dari back kita ya yakni Jordi Amat. Nah, Jordi Amat sebelum bergabung bersama JDT juga saat ini ya itu sudah bergabung bersama Cassiopen. Nah, artinya di sini saya melihat memang sosok Shane Patinama ini sangat beruntung bisa berlaga di Liga Belgia yang notabene juga adalah liga terbaik di Eropa. Dan kalau kita melihat saat ini memang posisinya sangat genting ya Cassiopen ini. Saya melihat memang satu grade ya di bawah zona degradasi. Dan kalau dilihat dari segi kontrak, Shane Patinama ini dikontrak hingga 2026. Artinya memang masih jangka panjang sekali, dan kita akan melihat bagaimana sosok Shane selalu bermain di level tertinggi. Ini menurut saya sangat bagus ya, dan ini akan membuat gebrakan baru bahwa di Liga Belgia ada 2 nama pemain Indonesia ya, 3 bahkan dengan Marcelino. Ini memang menjadi bukti ya bahwa sebenarnya ada kualitas dan juga ada harapan besar bagi pecinta timnas dengan pemain-pemain yang saat ini berlaga di Eropa ini, terkhusus di Liga Belgia. Oke, kemudian selanjutnya ini juga dilihat dari perkembangan Premier League ya. Akhirnya sosok Elkan Bagot ini juga sudah menemukan tim yang akhirnya menjadi pelabuhan baru dengan status pinjaman hingga akhir tahun. Di sini Elkan Bagot akhirnya diikat atau dipinjamkan ke Bristol Rovers di Divisi 2 League 2 ya. Tepatnya ini di Divisi 3 kalau di Liga Umum ya. Artinya memang
kita melihat ya bahwa peluang Elkan di Ipswich Town itu memang sangat kecil sekali, sehingga dirinya untuk pindah ya ke League 2 atau di divisi 3 menurut saya tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana menit bermain ya, itu yang paling penting dari sebuah pemain menurut saya. Apalagi Elkan juga usianya saat ini juga masih relatif muda, dia masih memiliki banyak sekali PR dan juga jam terbang yang harus digapai, karena memang itu tidak mudah ya, karena apalagi ini adalah levelnya Liga Inggris ini levelnya juga sangat tidak mudah. Dan dilihat dari kontrak bersama Ipswich itu masih tersisa 2 tahun lagi ya. Dan ini kalau kita lihat memang Elkan Bagot untuk performa bersama Ipswich itu sudah bagus, tetapi karena di Ipswich ini persaingan sangat luar biasa ya, banyak sekali ya mantan pemain MU, kemudian mantan Southampton, banyak sekali pemain-pemain yang mengisi di lini belakang Ipswich saat ini, sehingga dari segi pengalaman dan juga jam terbang sepertinya ya ini sangat tepat keputusan dari Kieran McKenna untuk meminjamkan sosok Elkan Bagot. Nah, dari beberapa aspek ya, di sini pun saya melihat ada hal yang menarik menurut saya mengapa dua pemain ini sangat cocok untuk selalu berkarir di Eropa. Faktornya jelas, karena memang mereka memiliki kualitas dan impactnya kepada timnas adalah bagaimana mereka ketika nanti bergabung bersama Indonesia makin memiliki level ya. Mengapa saya bilang ini memiliki level, apalagi di level Asia? Karena tanda-tanda ya untuk kita bersaing di level Asia itu sekarang sudah nyata. Faktor pertama yaitu banyaknya pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Nah, contoh seperti Jepang, Australia, kemudian Irak ya, kemudian Yordania, kemudian Korea Selatan. Mengapa mereka bisa berbicara banyak ya di level Asia ya terkhusus? Itu karena mereka memang banyak sekali mengirimkan para pemain-pemainnya, atau memang pemain itu sendiri mampu bersaing di Eropa. Itu faktor pertama. Dan Indonesia ya, faktor itu sudah mulai ada. Ditambah lagi kita nanti akan ketahuan sosok Tom Haye, Nathan J ya, kemudian Martin Paes, yang semuanya itu adalah starter ya, starter di klubnya masing-masing, bukan pemain cadangan. Artinya ya, kalau kita berbicara mengenai Irak, Suriah ya, saya sangat yakin kita nanti akan satu level dan kita akan menyalip Vietnam, Thailand ya. Saya sangat yakin sekali, karena dari level kualitas pemain itu jelas berbeda. Nah, yang menjadi permasalahan kita ya saat ini adalah bagaimana pembenahan di usia muda dan juga di liga. Itu yang belum berjalan. Nah, jika ya itu nanti balance dengan para pemain diaspora ini ya, dan juga pemain lokal berkualitas, saya sangat yakin sekali Indonesia bisa untuk mengalahkan Australia pun sangat mudah. Dilihat dari permainan kemarin itu sangat enak sekali kita lihat ya. Artinya di sini kita tidak ada lagi keraguan-raguan dan juga tidak ada lagi bagaimana keraguan mengenai para pemain ini ya, apakah ini nanti akan perform atau underperform ketika di timnas. Ya, menurut saya itu tidak ada keraguan, karena memang mereka ketika di klub itu udah bagus. Artinya pelatih timnas hanya tinggal mengasah kemampuannya, perpaduan tim dan juga komunikasi, hanya seperti itu saja. Nah, untuk konten selanjutnya mungkin saya akan juga bahas ya, banyak yang request kepada saya juga, apakah ya dengan pergantian kepelatihan nanti akan menjadi solusi. Nah, itu nanti akan saya bedah juga. Tetapi yang jelas poin intinya ya, saat ini timnas sudah baik, jalannya sudah benar, dasarnya sudah terbentuk, fondasinya sudah mulai kuat. Nah, kalau untuk pergantian pelatih ya, ini poin penting yang ingin saya sampaikan, itu belum tepat. Mengapa demikian? Saya ambilkan contoh saat ini Vietnam saja. Vietnam ketika peralihan dari Trouser ke Park Hang-seo ke Trouser, itu jelas sekali saat ini meredup, bahkan Vietnam sekarang menurun. Apakah Indonesia nanti akan memiliki faktor yang sama ketika pergantian pelatih? Bisa saja terjadi, karena beda taktik, beda konsep, beda perlakuan, beda pendekatan. Artinya kita sangat jaga beberapa pemain yang sudah berlaga di Eropa, agar nantinya para pemain ini bisa memberikan contoh kepada pemain-pemain lokal. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan banyaknya pemain-pemain yang saat ini berlaga di luar negeri? Apakah kalian yakin nantinya timnas mampu untuk bisa bersaing di level Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.